Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang selalu dirahmati Allah. Bersama Ustadz Isnaini, mari kita dengarkan tentang nasihat terbaik dari semua nasihat adalah kematian. Agar channel ini semakin berkembang, sebelum kita lanjut, mohon dukungannya dengan cara like, komen, serta subscribe. Peristiwanya boleh sama, tapi cara kita merespon peristiwa itu akan menjadi outcome, menjadi hasil dari kehidupan kita. Termasuk hari ini juga Nabi pernah bersabda, nasihat terbaik dari semua nasihat itu adalah kematian. Bagi kita boleh jadi ini musibah bagi keluarga Bu Rini, tetapi bagi kita yang hadir di sini ini nasihat bagi kita, bahwasanya mati itu pasti, dan tidak melihat tua ataupun muda, kaya ataupun miskin, semuanya pasti akan mengalami hal itu. Dan termasuk bapak-bapak sekalian, kita nggak tahu setelah ini urutannya siapa. Apakah dari Mbah Sukiman mutar ke sana dulu, terakhir saya gitu, bisa jadi gitu kan. Atau segini gitu ya, mutar lagi, terakhir lagi di saya gitu ya. Nah, kita nggak tahu, itu kan urutannya, hanya menunggu saja gitu ya. Tetapi nasihat yang terpenting dari kematian ini bagaimana kita menghadapinya. Alhamdulillah hari ini termasuk adik Noval ya sama adik Maulana, Anda saksikan hari ini, saat ini, dari kemarin waktu ayahanda panjenengan itu meninggal, banyak sekali para takziah. Itu menandakan apa? Kecintaan mereka kepada Pak Ahmad Jatmiko, termasuk kami keluarga besar Endaris. Dari kemarin ibu bapak kami juga mengadakan doa bersama lewat virtual. Alhamdulillah dihadiri sekitar 80-an sampai 90 orang peserta tiap malam. Sampai malam ini tidak, karena kami kesini mendoakan. Kenapa? Karena cinta. Artinya apa? Ini yang harus diperhatikan oleh Adinda Maulana maupun Adinda Noval, bahwasanya ketika orang tua kita sudah meninggal, maka putus segala amal perbuatannya, kecuali diantaranya 3: sodakotin jariyatin au ilmin yuntafaudi awaladin solihin yad'ulahu, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Nah, kemudian diantara itu juga adalah mempererat silaturahim. Hari ini orang yang hadir, para jamaah tahlil yasin tahlil ini adalah teman, kerabat, sahabat dari Pak Ahmad Jatmiko. Jangan sampai terputus hubungan kekerabatan, jangan sampai putus hubungan silaturahim. Termasuk kami yang ada di Undaris, 26 tahun beliau mengabdi di sana. Jangan sampai hanya karena raga hilang, tapi jalinan silaturahim kita putus. Hari ini banyak cara kita untuk menjalin silaturahim itu. Ya diantaranya ada grup, ada macam-macam media sosial yang bisa menyatukan. Maka silaturahim mempererat hubungan persaudaraan yang tidak hanya dibatasi karena nasab, karena hubungan darah, tetapi landasan keimanan. Nah, hari ini juga supaya silaturahim ini tetap berjalan ke depannya. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian nasihat juga mengingatkan kepada Bu Rini. Setiap tadi kata saya pasti ada hikmahnya, musibah ini pasti ada hikmahnya. Di antaranya minimal mengingatkan kita untuk menambah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah mengatakan, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah, ketika terkena musibah dia kembalikan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, semuanya adalah miliknya Allah, kemudian istiqomah menjalankan ketaatan kepada Allah, maka kata Allah akan tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat itu akan turun. Untuk apa? Untuk ngasih tahu Allah takhafu, gak usah takut Bu Rini, gak usah takut adik Maulana, gak usah takut adik Noval. Allah takhafu wa la tahzanu, gak usah takut, gak usah sedih. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, tapi bergembiralah dengan surga yang Allah janjikan kepada siapa? Kepada orang yang selalu taat kepada Allah dalam keadaan terkena musibah.
Maka jadikan musibah ini sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang mati itu ketika dibangkitkan nanti ibu bapak, dia menganggap kematian dia itu hanya sebentar. Mati itu seperti tidur. Dalam surah Az-Zumar ayat 42 itu ada kisah Ashabul Kahfi. Di surah Al-Kahfi itu tidurnya berapa tahun? 300 ditambah 9 tahun. Quran itu ngomongnya 300 wasdadu tis'ah, 300 ditambah 9 tahun. Artinya 3 abad tidurnya. Ketika mereka bangun, apa yang dikatakan oleh teman mereka? Berapa lama kita tidur? Temannya bilang, oh paling cuma setengah hari, paling cuma sehari. Kapan mereka tahu kalau mereka itu tidurnya 3 abad? Itu ketika mereka merasa perutnya lapar, kemudian diantara mereka diutus untuk pergi ke pasar membeli makanan. Nukar koin, ternyata koinnya sudah gak berlaku, ribut, karena mereka merasa tidurnya baru setengah hari. Orang mengatakan, ini koin zaman bahola, zaman dulu, ini udah barang antik ini. Ya. Udah nggak sah lagi, ngotot ini baru kemarin kok tidur, masa udah nggak sah gitu ya. Diusut punya usut, ternyata itu koin sudah 3 abad yang lalu. Ternyata mereka baru sadar kalau mereka itu tidur 3 abad. Sama orang mati juga, ketika mereka dibangkitkan nanti, mereka akan mengatakan, begitu cepat kami bangunnya. Artinya apa maksud saya? Sedih boleh, kita sedih boleh, tetapi kita harus meneruskan kehidupan kita. Karena mereka yang sudah wafat, mereka sudah selesai. Mereka tinggal kita doakan, bersedekah untuk beliau, ya. Silakan. Tapi kita perjalanan hidup kita ini masih panjang, yang harus kita lalui. Jangan sampai kita tidak bisa move on, ya. Sedih boleh, itu dianjurkan. Rasulullah saja menangis ketika anaknya meninggal, nangis Rasulullah, seorang nabi. Kita boleh, tetapi yang harus diingatkan bahwa hidup ini harus terus berjalan, dan kita yang akan meneruskan kehidupan ini untuk masa yang akan datang. Nah, ini mungkin beberapa nasihat saya, bukan nasihat sih, hanya berbagi saja kepada keluarga Bu Rini. Semoga ini menjadi, kita semua menjadi pelajaran bagi kita untuk bersiap-siap menghadapi yang namanya kematian ini. Lebih kurang saya minta maaf. Nggak ada yang ditanyakan juga? Nggak ada, udah paham semua. Mari kita, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.